Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Jumat 4 April 2025, dengan bacaan Alkitab dari Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 15. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Yohanes pasal 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, Roh Kudus dan penginsafan dunia. Kita pasti merasa senang jika seseorang yang telah lama kita tunggu akhirnya datang menjumpai kita. Apalagi orang tersebut membawa hadiah dan juga makanan kesukaan kita. Pastilah semakin besar sukacita yang kita rasakan. Tetapi jika orang itu tiba-tiba menelepon kita dan mengatakan bahwa kedatangannya ditunda, pasti akan timbul rasa kecewa di dalam diri kita. Kita akan menanyakan apa yang menjadi alasannya tidak datang, dan sampai membujuknya agar ia mengurungkan niatnya membatalkan kedatangannya. Begitulah sifat dari diri kita sebagai manusia, yang tak jarang dapat membatalkan suatu rencana yang sudah disusun, yang membuat orang lain merasa kecewa kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats renungan hari ini menceritakan kisah sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Ia melakukan percakapan dengan murid-muridnya bahwa ketika ia harus pergi meninggalkan dunia ini, maka Roh Kudus akan turun dan akan melakukan pekerjaan di antara mereka. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Kata menginsafkan berarti membuktikan kesalahan, menyadarkan dan menuntun dunia ini kepada kebenaran dan kehendaknya. Roh Kudus akan bekerja di hati manusia untuk membuat manusia sadar akan dosanya, dan akan memimpin manusia dalam kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia dan menjadi jalan menuju Bapa. Setelah itu lalu Ia memberikan penghakiman kepada iblis yang telah memperhamba manusia sehingga kecenderungan hatinya condong kepada dosa. Roh Kudus akan berkata-kata sesuai dengan apa yang didengarnya dan akan memuliakan Dia yang mengutus Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal diam di hati manusia agar manusia ada dalam tuntunan hidup yang selaras dengan Allah. Roh Kudus juga akan menghibur dan menguatkan manusia yang ada dalam penderitaan dan kesusahan. Saudaraku, jangan pernah tolak Roh Kudus datang ke hatimu. Biarkan Roh Kudus bekerja membawa kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Mari hidup dalam tuntunan Roh Kudus agar hidup kita senantiasa berkenan kepadanya. Roh Kudus adalah oknum terakhir yang diutus Allah Bapa ke dalam dunia ini. Jika kita menolak Roh Kudus, maka dosa kita tidak akan diampuni. Roh Kudus memimpin, menguatkan dan menyadarkan kita akan dosa yang kita perbuat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu berdiam dalam kami sehingga kami sadar akan dosa yang kami perbuat. Tuntunan Roh Kudus membuat kami berjalan dalam kebenaran. Amin. Renungan harian hari ini
Ditulis oleh calon pendeta Narta Marbun STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.